Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Di pembelajaran 6, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini ada di halaman 66 sampai dengan 72. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 66. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik. Kemudian setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Baca kembali teks suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf tersebut. Ya, nah ini ada gambar rumah adat dari suku Minang ya adik-adik. Nah, lalu kemudian kita nanti akan ke halaman di mana ada bacaan suku Minang. Nanti kita akan menggunakan seperti ini lagi, ya. Gagasan pokoknya nanti adik-adik tuliskan di sini, gagasan pendukungnya dituliskan di sini. Ya, Karina akan menjawab di sebelah kanan dengan menjawab berurutan ke bawah. Karina cari teksnya dulu ya. Ini dia ya adik-adik, ada di halaman 58. Ini teks dengan judul Suku Minang. Nah, kita pertama-tama di paragraf pertama kita akan mencari gagasan pokoknya dulu, yaitu suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, Karina mau memakai warna merah deh supaya beda. Suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, yang pertama, suku Minang sering disebut pada orang Padang atau orang Awak. Ya. Kemudian berikutnya bahasa Minang adalah bahasa daerah suku Minang. Kemudian orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Kemudian maling kundang adalah salah satu legenda dari suku Minang. Ya. Lalu paragraf kedua. Gagasan pokoknya adalah rumah adat suku Minang. Ya. Yang disebut rumah gadang. Lalu gagasan pendukung yang pertama yaitu rumah gadang terbuat dari kayu dan berbentuk dasar balok. Ada di kalimat kedua ini. Kemudian lengkung atap rumah gadang tajam seperti tanduk kerbau dan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Ya, itu ada di sini. Kemudian atap rumah gadang terbuat dari ijuk. Yang keempat, bentuk atap rumah gadang disebut gonjong. Lalu rumah gadang disebut juga rumah bagonjong ya. Kita sekarang ke paragraf ketiga. Yaitu yang ini. Ini paragraf ketiga. Gagasan pokoknya alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Kemudian gagasan pendukungnya yang pertama yaitu talempong merupakan alat musik pukul. Lalu alat musik Minang lainnya adalah saluang. Ya, saluang merupakan alat musik tiup. Kemudian berikutnya di paragraf keempat.
yang ini. Untuk gagasan pokoknya yaitu tari-tarian suku Minang, ya, tari-tarian suku Minang. Ya, gagasan pendukungnya yaitu tari Pasambahan. Ya. Kemudian berikutnya di paragraf kelima, yang ini paragraf 5. Untuk gagasan pokoknya yaitu makanan khas Minang. Gagasan pendukungnya rendang, ya, dan juga ada sate Padang. Berikutnya, tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perbedaan gagasan utama dengan gagasan pendukung adalah gagasan utama itu berisi ide utama ya adik-adik yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung berupa uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan utama. Nah, gagasan utama dapat pula berupa kalimat inti atau kalimat utama, atau berupa inti paragraf yang diperoleh setelah membaca bacaan secara keseluruhan. Jadi, belum tentu kalimatnya itu sama dengan kalimat yang ada di teks bacaannya. Kemudian, gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama, ya. Kemudian berikutnya ceritakan kembali kepada temanmu tentang suku Minang. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!